Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semuanya bisa berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala marah bahaya apapun, dan semoga kehidupan kita semuanya selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alangkah baiknya untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, kita awali juga dengan membacakan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkara yang dapat membatalkan wudhu. Di dalam kitab Fikih Lengkap Madhab Imam Syafi'i ada 6 perkara yang dapat membatalkan wudhu, yaitu yang pertama, keluar sesuatu dari kubul atau saluran untuk buang air kecil, atau dubur atau saluran untuk buang air besar. Jadi yang pertama itu ketika ada sesuatu yang keluar dari dubul atau kubur, atau dubul itu penis, alat kelamin laki-laki, sedangkan dubur adalah, kalau bahasa Indonesia itu pantat. Dubur itu ada yang keluar dari dua lubang tersebut, maka wudhu kita itu batal, baik yang keluarnya itu yang biasa ataupun yang luar biasa. Kalau dari alat kelamin biasanya keluar air kencing. Kemudian kalau dari yang biasanya yang keluar dari pantat itu biasanya kentut atau buang air besar. Bisa ketika ada sesuatu yang keluar yang tidak biasa seperti yang disebutkan tadi, misalnya keluar dari pantat itu ada keluar misalnya kelereng, maka itu juga dapat membatalkan wudhu. Apapun yang keluar dari dua lubang tersebut, maka wudhu kita itu batal, kecuali ketika kita keluar air mani, maka wudhu kita tidak batal. Kemudian yang kedua itu tidur berat dengan tidak meletakkan pantat di atas tanah. Jadi ketika kita tidur maka wudhu kita batal, kecuali ketika kita tidurnya duduk dengan cara pantat kita itu ditempelkan ke bumi atau ke tanah, sehingga kita itu sukar untuk kentut, ya, karena pantat kita terhalang oleh tanah atau bumi. Kemudian yang ketiga, hilang kesadaran karena mabuk atau sakit. Ketika kita mabuk ataupun hilang kesadaran karena mabuk ataupun sakit, maka wudhu kita itu bisa batal. Kemudian yang keempat, bersentuhan kulit tanpa ada penghalang antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, dan harus pada besar kedua-duanya. Ketika ada laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, tidak ada hubungan darah, tidak ada, jadi bukan saudara kita juga, ya, pada intinya bukan mahramnya, kemudian tidak ada penghalang, kemudian sama-sama besar, maka wudhu kita batal, kecuali kita bersentuhan antara laki-laki dan perempuan tetapi ada penghalang, misalkan ada kain, ada kertas ataupun sebagainya, ada penghalang intinya, maka wudhu kita tidak batal. Kemudian yang kelima, menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan. Ingat, kemaluan manusia, berarti kemaluan hewan tidak, menyentuh kemaluan hewan tidak membatalkan wudhu. Jadi menyentuh kemaluan ini berarti alat kelamin depan, alat kelamin baik laki-laki maupun perempuan, maka ketika kita menyentuhnya wudhu kita batal.
Kemudian yang keenam, menyentuh lingkaran dubur manusia berdasarkan pendapat yang baru. Jadi ketika kita menyentuh lubang pantat yang mengkerut-kerut itu, maka wudhu kita itu batal dengan tidak memakai penghalang. Ketika kita menyentuhnya ada yang menghalangi, maka seperti menggaruknya terhalang oleh celana, maka wudhu kita tidak batal. Tetapi dalam kitab sepina itu ada 4 yang membatalkan wudhu. Cuma di dalam fikih lengkap Islam ini diperjelas lagi. Kalau dalam sepina itu, yang pertama ada yang keluar dari kubur atau dubur, yang kedua hilang akal, yang ketiga bersentuhan laki-laki dan perempuan, yang keempat menyentuh kubur atau dubur anak Adam itu. Tapi kalau di sini diperjelas lagi. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.